Shalom adik-adik. Wah, apa kabar adik-adik? Hari Minggu ini Kak Trisna akan melayani adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik, hari ini adik-adik sudah saat teduh nggak? Ayo, siapa yang sudah saat teduh tadi saat bangun tidur? Luar biasa, semuanya anak-anak Tuhan rajin-rajin ya. Wah, ini 2 jempol buat kalian ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, ayo sama-sama yuk kita siapkan hati kita duduk yang manis. Boleh juga ajak mama dan papa untuk ibadah sama-sama dengan kalian. Yuk adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bertemu lewat ibadah online. Tuhan, kami mau beri hati, pikiran kami, tubuh jiwa kami untuk memuji Tuhan. Tolong bimbing kami, urapi kami dengan Roh Kudus, dan sertai ibadah kami ini ya Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kalian mau tahu fakta menarik tentang Alkitab? Alkitab merupakan fondasi sains modern. Salah seorang ilmuwan terbesar dunia sepanjang masa, Michael Faraday, yang menemukan generator atau alat pembangkit tenaga listrik, menyatakan Alkitab dan hanya Alkitab merupakan satu-satunya penuntun bagi setiap orang pada setiap waktu dan dalam setiap keadaan. Mempelajari Alkitab setiap hari membuat seseorang menjadi cerdas, rasional, berakal budi, bijaksana, takut akan Tuhan, dan rendah hati. Bukan hanya itu adik-adik, semua ilmuwan-ilmuwan pelopor yang besar yang meletakkan dasar-dasar fisika modern, astronomi, kalkulus, ilmu dinamika, oseanografi, dan setiap cabang sains yang lain menegaskan Alkitab sebagai fondasi dan inspirasi untuk karya mereka. Itu dia salah satu fakta menarik tentang Alkitab. Keren ya adik-adik? Untuk tahu fakta unik dan menarik lainnya, ikuti terus ibadah online GCC Kids berikutnya. Ayo adik-adik, mari sama-sama kita berdiri, kita menari dan menyanyi ya. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah
Kaulah Yesusku. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau tinggal diam di hadirat-Nya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Adik-adik, mari sembah Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur jadi anak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran, agar kami bisa mengerti apa firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati kakak yang memberitakan firman. Kiranya firman yang kakak sampaikan boleh seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Oh iya, kakak mau nanya, adik-adik tadi pagi bangun tidur sudah pada berdoa belum? Kakak percaya anak-anak Tuhan yang baik bangun tidur pasti ingat berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Adik-adik, beberapa waktu yang lalu kakak pernah menyampaikan tentang sikap yang benar dalam berdoa. Lalu Kak Trisna juga menyampaikan kapan kita harus berdoa.
Nah, hari ini kakak akan menyampaikan bagaimana sih doa kita supaya berkuasa. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita sebelum kita datang pada Tuhan menaikkan penyembahan dan doa, kita perlu periksa hati kita. Apakah hati kita sudah bersih atau masih kotor? Apakah hati kita menyimpan dosa atau tidak? Apakah hati kita menyenangkan Tuhan atau tidak? Nah, adik-adik, ternyata bila hati kita itu menyimpan dosa, hati kita tuh terlihat hitam di hadapan Tuhan. Dosa membuat hati kita kotor, dan dosa itu menghalangi doa-doa kita datang pada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak suka dosa, dan Tuhan membenci dosa. Adik-adik, Tuhan mau saat kita datang pada Tuhan, kita datang dengan hati yang bersih, ya, tidak menyimpan dosa. Nah, dosa itu adik-adik seperti sampah, dia akan mengotori hati kita sehingga hati kita menjadi kotor dan terlihat hitam di hadapan Tuhan. Adik-adik, kalau hati kita penuh dengan dosa dan kotor, Roh Kudus juga tidak mau tinggal di dalam hati kita, karena Roh Kudus itu kudus, dia suci, dia tidak bisa bersama-sama dengan dosa. Adik-adik, kalau kita mempunyai sakit hati, kita menyimpan kebencian, kita berbohong, atau kita melawan orang tua, ataupun kita menyontek saat ujian, itu adalah dosa. Nah, dosa-dosa itulah yang akan menghalangi doa-doa kita kepada Tuhan. Tidak akan bakal bisa doa kita sampai ke Tuhan, karena dosa-dosa itu sudah menghalangi doa-doa kita. Jadi gimana kita supaya doa kita bisa sampai kepada Tuhan? Kita harus senantiasa menjaga hati kita bersih, tidak melakukan dosa. Nah, adik-adik, mungkin ada yang berpikir, terus gimana dong ya kalau sudah pernah berbuat dosa? Nah, kakak kasih tahu, bila kita sudah membuat dosa atau kita menyimpan dosa, ayo kita minta ampun sama Tuhan. Mungkin kita pernah melawan orang tua ya, atau kita pernah berbohong. Mungkin kita pernah sakit hati, atau kita pernah dendam, marah sama teman. Ayo kita beresin, kita ngaku sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu baik loh adik-adik. Ketika kita datang sungguh-sungguh, kita minta ampun, Tuhan pasti akan mengampuni. Nah adik-adik, kakak ingatkan, bila adik-adik ada selisih dengan teman atau siapa saja, ayo selesaikan baik-baik, bicarakan baik-baik. Kalau kita yang salah, ayo kita minta ampun, kita minta maaf. Tapi kalau orang itu yang salah sama kita juga memaafkan. Jadi kita tidak menyimpan kebencian atau dendam. Nah, adik-adik, kita juga perlu belajar, ya, rajin belajar, supaya kita tidak perlu menyontek kalau ujian, karena kita sudah bisa, nah kita belajar, ya. Terus, ayo kita juga jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, dengar-dengaran sama orang tua, yang menyayangi keluarga, menyayangi papa, mama, adik, kakak, semua orang di sekeliling kita sayangi, supaya hati kita bersih di hadapan Tuhan. Dan doa kita menjadi doa yang berkuasa, doa yang menggentarkan iblis loh adik-adik. Kalau doa kita benar-benar adalah doa yang berkenan di hati Tuhan. Adik-adik mau doanya doa yang berkenan di hati Tuhan? Ada yang mau angkat tangan? Oke, nah adik-adik, ayo mulai hari ini kita belajar. Kita jaga hati kita agar hati kita senantiasa bersih, berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita menjauhkan dari segala perbuatan dosa, perbuatan yang mendukakan hati Tuhan dan mendukakan Roh Kudus. Adik-adik mau? Ayo kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mengajar kami agar kami senantiasa menjaga hati kami bersih Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Dan biar kami semua Tuhan boleh belajar dari firman hari ini. Kami boleh melakukan firman-Mu sehingga doa-doa kami menjadi doa-doa yang berkenan, doa-doa yang berkuasa ya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Nah, untuk ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Yesaya 59 ayat 2b. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kakak ulang sekali lagi. Ayat hafalan minggu ini Yesaya 59 ayat 2b. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, adik-adik, dihafal ya ayat hafalannya. Ayo semua semangat, dan yang sudah hafal kirimkan ke nomor WA yang tertera di layar. Semuanya semangat, sampai jumpa. Tuhan berkati. Shalom adik-adik, udah siap untuk kreativitas minggu ini? Nah, minggu ini kakak Sela mau bawain aktivitas melambangkan love. Aktivitas ini berhubungan dengan firman yang tadi adik-adik dengar, yaitu tentang hati yang memaafkan. Ayo adik-adik, kita lihat bahan-bahannya. Kita membutuhkan double tip untuk mengelemnya, gunting, pensil, dan kertas origami yang berbagai warna. Di sini kakak Sela udah potongin ya adik-adik seperti ini, dan ini kakak Sela contohi buat adik-adik. Di sini kita lipat dua. Terus ini untuk ukurannya. Nah, begini adik-adik. Kak Sela ada buat love kecil ya, yang sisahan tadi ini, adik-adik boleh gunting kecil gini. Adik-adik taruh di sininya biar nggak nampak. Nah, selesai. Tara, ini aktivitas minggu ini adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Engkau meluaskan daerah kami. Kiranya tangan Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Adik-adik semangat, sampai jumpa minggu-minggu selanjutnya. Tuhan berkati.